Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ketaatan, yaitu majelis ilmu yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada masing-masing kita untuk mengikhlaskan niat masing-masing lillahi ta'ala. Kita masih dalam bab syurutis shalah, bab yang menjelaskan tentang syarat-syarat salat. Dalam hal ini adalah syarat sahnya salat. Hadis yang keempat dari bab ini, wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana thawbu wasi'an faltahif bihi, yani fi sholati, wa li muslimin fakhalif baina tarafaihi, wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Anna nabiyya, saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu maring Jabir, in kana lamun ana apa asaubu dodot iku wasian kang amba dawa, faltahif mongko becik ngemulna sapa sira bihi kelawan saub, yakni ngersakaken sapa Kanjeng Nabi fi sholati ing dalam salat.
Wali muslimin lan riwayat kedua Muslim fakhalif baina tarafaihi fakhalif maka bedakna sapa sira baina tarafaihi ing dalam antarane ujung lorone thawb wa in kana dayyiqan lan lamun ana apa thawb iku dayyiqan kang sempit fattazir mongko gawenan sarung sapa sira bihi kelawan dayyiq as-thawb. Walahuma min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu la yusalli ora salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh fi thawbi ing dalem totot al-wahidi kang siji laisa ora ana iku ala atiqihi ing atase pundake ahadukum minhu sangking thawb apa syai'un suci-wici. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis ini menerangkan tentang menutup aurat, bahwa di antara syarat sah dari sholat itu adalah menutup aurat. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin dalam hadis sebelumnya tentang batasan aurat baik laki-laki maupun perempuan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Jabir, apabila pakaiannya itu luas, artinya panjang, faltahif bihi, artinya tutupkanlah sebagian dari pakaian itu pada badanmu dari arah atas. Fakhalif baina tarafaihi, kemudian bedakanlah di antara dua ujung pakaian itu. Fa in kana dayyiqan, dan jika pakaiannya itu pendek, sempit, maka buatlah sebagai sebagai sarung. Muttafaqun alaihi. Jadi ini dalam kondisi misalnya seseorang itu dalam kondisi memang orang yang fakir, yang hanya memiliki satu pakaian saja. Ini tidak seperti yang seperti kita pada umumnya. Kalau kita pada umumnya kan pakaiannya komplit ya. Ketika kita sholat, kita ada sarung, kemudian kita ada baju, kemudian kadang ada kopiah, ada serban. Ini adalah sudah memenuhi. Kita tidak kesulitan dalam menutup aurat dan dalam kita dalam kita memenuhi unsur sunnah di dalam sholat. Misalnya dalam sholat kita yang wajib itu menutup aurat. Kalau laki-laki ma baina surrah wa rukbah, bagian badan di antara pusar dan lutut. Kalau perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu sudah kita jelaskan. Yang wajib dalam sholat itu menutup aurat. Tetapi ada hal-hal yang disunnahkan dalam sholat terkait dengan menutup badan ini. Bagi laki-laki misalnya disunnahkan untuk menutup kepalanya. Artinya memakai kopiah atau semacamnya. Itu sunnah hukumnya. Kemudian juga menutup pundak. Menutup pundak di sini atik, ini disunnahkan untuk ditutup. Seperti ini. Ini kan sudah tambahan. Sebenarnya kalau kita sudah pakai baju, kan sudah menutup atik di sini. Ini hukumnya adalah sunnah. Nah, di sini diceritakan dalam hadis ini adalah apabila seseorang hanya memiliki satu pakaian. Satu pakaian yang kemudian dikatakan apabila pakaiannya itu panjang, faltahif bihi. Artinya kalau pakaiannya panjang, maka kemudian ada bagian dari pakaian itu yang panjang itu diulurkan ke atas pundak.
diulurkan ke atas pundak begini. Agar nanti salah satu gunanya, berarti kan dia nggak berpakaian ya. Dia maksudnya bagian atasnya itu dia tidak pakai baju, kan kainnya cuma satu. Kainnya cuma satu, saubnya itu cuma satu. Kemudian bagian ujungnya itu dinaikkan ke atas pundak. Kemudian ketika dia itu juga lebih menguatkan nanti biar nggak jatuh kainnya tersebut sehingga terbuka auratnya. Ketika dia misalnya sendekap begini itu bisa semakin kuat karena akan akan dipegangi erat oleh dekapan tangannya. Kemudian dalam riwayat yang lain fakhalif baina tarafaihi. Kalau fakhalif baina tarafaihi berarti dua pundaknya itu ditutup dengan kain itu yang hanya satu. Yang satu ujung di sebelah sini, yang satu ujung di sebelah sini. Kalau bentuknya misalnya serban, maka menjadi seperti ini. Menutup dua katifnya, dua pundaknya. Sekaligus bukan hanya satu pundak. Ini wa in kana dhayiqan itu jika panjang. Satu tetapi dia panjang. Jika pendek, sempit, kainnya itu sempit, nggak bisa kalau dialurkan ke atas, maka fattazir bihi, maka gunakanlah sebagai sarung. Ini untuk laki-laki ya. Sarung artinya di atas dia bertelanjang dada, tetapi untuk auratnya karena kainnya cuma satu dan pendek, maka dipakai untuk sarung hanya sekedar menutup auratnya saja. Yang itu hukumnya wajib. Kalau kainnya itu panjang, maka selain menutup yang wajib, itu melakukan hal yang sunnah, yaitu dengan mengulurkannya untuk menutup pundaknya, dua pundaknya. Itu untuk kesempurnaan melakukan hal yang sunnah. Tapi kalau kainnya itu pendek, maka cukup dibuat untuk sarung menutup ma baina surrah wa rukbah. Jika kainnya panjang, maka juga diulurkan untuk menutup kedua pundaknya. Kalau kita yang misalnya pakaian itu cukup dan berlebih seperti pada umumnya kita, bukan orang fakir, bukan orang yang sangat tidak punya, maka kita sudah terpenuhi. Kita sholat sudah pakai sarung, pakai baju yang pundaknya juga sudah tertutup, pakai kopiah lagi, tutup kepala, itu sudah sempurna, sudah mengamalkan hal yang disunnahkan. Jadi meskipun seseorang hanya memakai vanila, memakai kaos dalam, misalnya ini laki-laki, itu hendaknya itu dilakukan dalam rangka untuk menutup katif, menutup kedua pundak. Karena ini meskipun dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah, tetapi ada mazhab lain yaitu mazhab Ahmad itu yang mengatakan wajib untuk menutup pundak ini. Pundak itu antara leher dan sini. Ini namanya katif. Ini seperti tempatnya serban ini. Tempatnya serban ini. Ini menurut mazhab Ahmad Hambali itu wajib untuk ditutup. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Demikian juga mazhab yang lain Malikiyah dan Hanafiyah itu hukumnya adalah sunnah. Dasarnya adalah hadis ini. Riwayat yang lain yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim mengatakan la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Tidaklah salat salah seorang kalian pada satu kain, satu pakaian yang tidak ada di atas pundaknya itu sesuatu. Nah, ini sama seperti tadi. Ini apa? Dari min babis sunnah, dalam rangka melakukan hal yang sunnah. Dikatakan salah sunnah, kalau langsung kita maknai
Artinya sunnah bagi seseorang apabila dia memakai satu kain dalam menutup aurat itu untuk meletakkan sesuatu di atas pundaknya. Jadi satu kain itu harus ada yang dijulurkan ke atas pundaknya di sini untuk menutup pundaknya. Itu hukumnya sunnah. Ini konteksnya apa? Konteksnya orang yang memang orang fakir hanya punya satu kain saja, kain panjang seperti misalnya kain ihram atau apa, maka dia sarungkan ke untuk menutup auratnya, kemudian diulurkan ke atas pundaknya untuk menutup pundak jika panjang. Jika pendek maka cukup mencukupkan diri untuk menutup yang wajib, yaitu aurah ma baina surrah wa rukbah. Hadirin rahimakumullah, ini karena memang Islam itu agama yang mudah, bukan agama yang sulit, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak mempersulit. Sesuatu yang memang seseorang memang fakir, kondisinya tidak memiliki pakaian yang cukup untuk melakukan hal-hal yang sunnah, maka mencukupkan diri pada hal yang wajib, karena tidak memungkinkan dia untuk misalnya menutup pundaknya karena pendeknya kain, maka dia cukup untuk menutup mabaina surrah wa rukbah saja. Ini untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki. Kalau perempuan yang sempurna itu dia memakai jilbab. Kalau jilbab itu kemarin pakaian yang menutup seluruh tubuhnya dari mulai kepala sampai ke bawah telapak kaki, itu namanya jilbab. Kalau di kita sekarang memakai mukena yang lurus dari mulai kepala tertutup sampai ke bawah telapak kaki. Itu yang sunnah itu memakai itu. Tetapi kalau seandainya enggak, seseorang perempuan dia sholat tidak memakai mukena, tetapi dia memakai pakaian biasa, tetapi menutup aurat seluruh badannya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Dia memakai khimar yang wajib menutup kepala dan lehernya tertutup, kemudian seluruhnya juga tertutup kecuali kedua telapak tangan dan muka, tanpa menggunakan mukena atau jilbab, maka itu juga sudah mencukupi. Tetapi yang sempurna kalau perempuan kemudian dia menggunakan jilbab, yaitu yang menutup seluruh badannya dari mulai kepala sampai ke bawah telapak kaki. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa an ummi Salamata radhiyallahu taala annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Annaha satemene Ummu Salamah iku sa'alat takon sapa Ummu Salamah an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atusolli ana ta salat sapa almar'atu wang wadon fi dir'en ing dalem baju kurung, wa khimarin lan kerudung, bi ghairi izarin kelawan tanpa sarung. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza kana tatkalane ana apa ad-dir'u baju kurung iku sabighan kang sempurna nutupe, yughatti zuhura qadamaihi kang nutup zuhura qadamaihi bagian jaba telapak sikil lorone almar'ah. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu al-a'immah waqfah. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang perempuan itu salat dalam baju kurung, artinya menggunakan baju kurung dan khimar. Khimar kemarin sudah kita jelaskan, dalam bahasa kita kerudung, yaitu yang menutup kepala dan leher, itu namanya khimar. Yang dalam bahasa Indonesia dikatakan jilbab. Tapi jilbab
dalam bahasa Arab dengan jilbab bahasa Indonesia itu beda. Kalau jilbab dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya khimar, yaitu yang menutup kepala dan leher. Tapi jilbab yang bahasa Arab jilbabun, maka itu artinya adalah pakaian yang menutup seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Makanya kalau dikatakan jilbab itu hukumnya sunnah, itu bisa kontroversi di masyarakat kalau nggak paham apa maksudnya jilbab. Memakai jilbab bagi perempuan itu sunnah. Yang nggak paham nanti nggak diterangkan akan paham, loh jilbab kok sunnah, memakai jilbab itu wajib. Ya, kalau jilbab bahasa Indonesia ya wajib, tapi al-jilbabu, jilbabun dalam bahasa Arab itu artinya bukan kerudung, bukan khimar. Kalau jilbab dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya khimarun. Kalau al-jilbabu dalam bahasa Arab itu artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah pakaian yang menutup seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Jadi kalau kita mengatakan jilbab dalam istilah syara, maka itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia mengenakan jilbab bagi perempuan itu hukumnya wajib, karena yang dimaksud adalah khimar. Perlu dijelaskan, maksudnya apa? Perlu dijelaskan agar orang tidak kemudian salah paham. Hadirin rahimakumullah, Ummu Salamah di sini bertanya, apakah seorang perempuan itu sholat dalam baju kurung? Baju kurung itu berarti yang menutup dari sini sampai ke bawah. Jadi baju terusan mulai dari pundak sini sampai ke bawah kaki itu baju kurung, komis atau dir'un. Sementara tadi jilbab dari atas, dari mulai kepala itu jilbab. Kalau dir'un itu dari sini. Nah, dikatakan di sini apakah seorang perempuan dalam sholat itu dia memakai baju kurung dari mulai sini sampai ke bawah, kemudian dia mengenakan khimar, menggunakan kerudung yang menutup kepala dan leher. Bi ghairi izarin, dengan tanpa izar. Artinya nggak pakai celana, tidak pakai sarung di bawahnya, cuman dia memakai baju kurung saja. Apakah seorang perempuan sholat dengan seperti itu bisa? Jadi dia tidak memakai pakaian di dalamnya, tidak memakai sarung, tidak pakai celana, langsung hanya memakai baju kurung dan khimar. Seorang perempuan jika melakukan itu dalam sholat, apakah itu bisa? Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila baju kurungnya itu sabighan artinya sempurna, luas dan bisa menutup seluruh auratnya. Yughatti zuhura qadamaiha, yang bisa menutup bagian luar telapak kaki perempuan itu, maka itu bisa seseorang melakukan sholat seperti itu. Jadi dia memakai baju kurung, kemudian memakai khimar, tidak pakai jilbab, tidak memakai mukena. Tetapi dia memakai khimar, kerudung, kemudian pakai baju kurung. Yang baju kurungnya jika dia bisa menutup sampai ke telapak kakinya, maka itu boleh seorang perempuan sholat seperti itu dan sah. Karena memang yang pokok itu adalah menutup aurat, bukan yang pokok itu memakai mukena atau jilbab. Tetapi yang pokok adalah menutup auratnya itu. Maka kalau baju kurungnya itu bisa menutup sampai telapak kakinya, maka itu bisa dilakukan oleh seorang perempuan dengan memakai khimar tadi. Karena sebagian kurang memahami, kemudian memahami bahwa seorang perempuan kalau sholat harus memakai mukena.
atau rukuh dalam bahasa kita. Kalau nggak pakai rukuh nggak sholat misalnya. Tidak demikian. Yang wajib bagi perempuan itu adalah menutup aurat. Menutup aurat bisa memakai tadi itu baju kurung yang menutup sampai ke telapak kaki, kemudian kemudian dia memakai kerudung yang bisa menutup kepala termasuk rambutnya, kemudian menutup lehernya. Maka itu sudah mencukupi untuk sholat. Tetapi yang sempurna tadi, yang sunnah itu memakai jilbab atau memakai misalnya kalau di sini itu adalah mukena, yaitu yang menutup seluruh badannya, kepala sampai ke kaki. Kemudian dalam hadis ini juga menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahwa telapak kaki itu adalah aurat. Terbukti Nabi mengatakan yughatti zuhura qadamaiha. Ini menunjukkan bahwa telapak kaki bagi perempuan itu adalah aurat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan itu aurat, termasuk lengan itu aurat bagi perempuan. Kemudian telapak kaki itu juga aurat bagi perempuan dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain seperti dalam mazhab Hanafi, maka telapak kaki itu bukan aurat bagi perempuan. Jika ada seorang perempuan misalnya membuka telapak kakinya, maka diniatkan untuk mengikuti mazhab Hanafi. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i, telapak kaki itu termasuk aurat yang wajib ditutup ketika sholat dan di luar sholat ketika misalnya di hadapan laki-laki ajnabi. Maka itu juga wajib untuk ditutup. Dalilnya hadis ini, karena Nabi mengatakan yughatti zuhura qadamaiha. Ini dalilnya mazhab Syafi'i. Meskipun banyak sekali di antara kaum perempuan yang mengaku bermazhab Syafi'i, tetapi kemudian tidak menutup telapak kakinya. Dibiarkan terbuka telapak kakinya, padahal dia mengaku mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i, semestinya dia menutup telapak kakinya. Kalau misalnya berpakaian, maka pakaiannya itu sampai di bawah telapak kakinya. Kalau tidak, maka dia memakai kaos kaki misalnya agar telapak kakinya itu tidak terlihat. Kalau sholat juga demikian, mukenanya atau pakaiannya itu sampai ngelembreh di bawah mata kaki. Jangan sampai ketika misalnya sujud kemudian telapak kakinya terlihat. Jika terlihat, maka berarti dia terbuka sebagian dari auratnya, nanti sholatnya tidak sah. Karena syarat sah dari sholat itu adalah menutup aurat. Itu harus diperhatikan. Sebagian perempuan mukenanya terlalu pendek ketika dia sujud, kemudian telapak kakinya itu terlihat. Di sini dikatakan Nabi, jika baju kurungnya itu bisa sempurna menutup sampai telapak kakinya, maka seorang perempuan bisa sholat dengan hanya memakai baju kurung dan kerudung. Karena sudah mencukupi untuk menutup aurat. Hadirin rahimakumullah, sedangkan tangan ini tangan hanya telapak tangan saja yang bukan aurat. Lengan bawah, lengan atas itu semuanya adalah aurat bagi perempuan sehingga harus ditutup. Rambut juga aurat bagi perempuan. Ini karena kita sebut karena yang sering kemudian dilalaikan. Termasuk oleh kalangan santri putri, banyak di antara mereka yang meskipun sudah belajar, sudah mengetahui bahwa dalam mazhab Syafi'i aurat seorang perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Tapi banyak di kalangan santri pondok pesantren yang kadang ketika pakai khimar, kerudung, rambutnya masih muncul di depan.
masih keluar, padahal rambut itu aurah bagi perempuan. Kadang juga lengannya itu masih terlihat, lebih sering lagi kakinya itu yang dibuka, padahal itu bagian dari aurah perempuan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini mestinya diperhatikan, karena sudah jelas dalam mazhab Syafi'i auratnya seorang perempuan adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali hadis berikutnya. Wa an Amir bin Rabi'ata radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kunna ana sapa kita iku ma'an nabiyyi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin ing dalem wengi muzlimatin kang peteng. Fa askalat mongko dadi masalah alaina ing atase kita apa al-qiblatu qiblat. Fa shallaina mongko salat sapa kita. Falamma tala'at mongko ari kalane wis terbit apa asyamsu srengenge idzan nahnu dumadaan utawi kita iku shallaina wis salat sapa kita ila ghairil qiblati maring saliyane kiblat. Fanazalat mongko tumurun ayat fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Suratul Baqarah, akhrajahu Tirmidzi wa dha'afahu. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu berkata, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam yang gelap. Kemudian kami kesulitan untuk mengetahui kiblat karena gelap. Kemudian kami kesulitan untuk mengetahui arah kiblat. Kemudian kami sholat. Ternyata ketika terbit matahari, ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat. Tadi malam ternyata keliru, harusnya menghadap ke sana, ternyata ke sana, berbalik misalnya. Ini hanya contohnya. Yang jelas di sini disampaikan, ternyata kami salah. Tadi malam kami kesulitan untuk melihat kiblat, kemudian ternyata arah kiblatnya itu keliru. Fanazalat, kemudian turun ayat fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Hadirin rahimakumullah, kita beralih pada pembicaraan tentang masalah ma'rifatu al-qiblah, istiqbalul qiblah, yaitu mengetahui tata cara untuk menghadap ke arah kiblat. Di antara syarat sah sholat selain menutup aurat juga menghadap ke kiblat. Tidak sah seseorang sholat tanpa menghadap ke kiblat. Dan kiblatus sholah itu adalah al-Ka'bah al-Musyarrafah. Itu kiblat dalam sholat. Tempat menghadap kita ketika sholat seluruh umat Islam itu adalah ke al-Ka'bah al-Musyarrafah. Mereka yang berada di timur Ka'bah maka menghadap ke barat. Mereka yang berada di barat Ka'bah maka menghadap ke timur. Mereka yang berada di selatan Ka'bah maka menghadap ke arah utara. Mereka yang berada di utara Ka'bah maka mereka menghadap ke selatan. Sesuai dengan posisi letak daerah kita dari Ka'bah, maka kita mengarah ke arah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di Makkah. Itu kiblatnya. Ketika kita berdiri sholat, maka dada kita itu yang harus menghadap ke arah ke kiblat. Ketika kita rukuk dan sujud, maka sebagian besar badan kita itu yang mengarah ke kiblat. Itu tentang menghadap kiblat. Seseorang yang tidak melihat Ka'bah, maka dia harus berijtihad dalam mengetahui arah kiblat. Seseorang nggak boleh ngawur begitu saja asal menghadap kalau sholat. Kalau dia bisa melihat secara langsung Al-Ka'bah, karena kita berada di Masjidil Haram, kita berada di dalam
Masjidil Haram, langsung kita dengan mata bisa melihat ke Ka'bah. Maka kita mudah, langsung kita menghadap ke arah Ka'bah itu. Apabila misalnya kita masih di Makkah tetapi terhalang sesuatu untuk melihat Ka'bah, terhalang kita untuk melihat arah Ka'bah, maka di sini apa yang dilakukan yaitu bisa kita masuk dulu ke dalam Masjidil Haram, kemudian kita keluar, kita tandai, oh arahnya ke sana. Bisa seperti itu. Atau bisa bertanya kepada orang yang melihat. Nah, orang yang melihat Ka'bah, mana arah Ka'bahnya di mana? Oh di sana. Bertanya kepada orang yang melihat Ka'bah. Jika kita terhalang oleh sesuatu, tapi posisi kita masih hanya sekedar terhalang saja. Nah, posisi kita masih berada di Makkah. Tetapi bagi kita yang jauh dari Makkah, yang tidak memungkinkan kita untuk melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib hukumnya untuk berijtihad. Ijtihad di sini yang dimaksud bukan ijtihad seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ijtihad dalam mengetahui arah kiblat. Ijtihad dalam mengetahui arah kiblat. Hukumnya wajib. Tidak boleh seseorang itu tanpa ijtihad mengetahui arah kiblat langsung sholat begitu saja. Bahkan seseorang tidak boleh dia sekedar mengikuti mihrab, tempat pengimaman yang ada di dalam masjid ataupun musolla, kecuali apabila masjid itu tergolong sebagai al-masjidul qadim. Al-masjidul qadim artinya masjid yang kuno, masjid yang sudah dibangun lebih dari 300 tahun lamanya. Itu namanya al-masjidul qadim. Seperti misalnya Masjid Al-Azhar di Mesir, atau kalau di kita seperti Masjid Ampel, Masjid Giri misalnya. Itu kan dibangun pada masa Wali Songo yang usianya sudah sekitar 500 tahun yang lalu. Kalau kita masuk ke masjid itu, langsung kita, mana mihrabnya? Langsung kita sholat menghadap ke sana, ke arah mihrabnya, tempat pengimamannya, maka itu boleh. Tetapi kalau kita misalnya sholat di musola atau masjid di kampung kita yang baru dibangun 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, maka kita harus berijtihad. Nah, kita harus berijtihad. Tidak boleh ngawur. Nah, tidak boleh asal menghadap kepada pengimaman. Tetapi kita berijtihad terlebih dahulu. Setelah kita mengetahuinya, kemudian kita besok di situ, misalnya tidak, kalau kita orang kampung sendiri, misalnya kita sholatnya di musola atau di masjid itu setiap hari. Nah, sekali kita berijtihad, besok kita sudah tahu arahnya. Oh sana, setiap hari. Tetapi kalau kita baru misalnya memasuki suatu daerah, kemudian kita akan sholat di masjidnya atau musolanya, apalagi kemudian kita sholat di terminal atau stasiun, maka kita harus di sini berijtihad. Kenapa? Karena terbukti banyak masjid yang dibangun itu oleh orang-orang yang tidak paham untuk mengetahui arah kiblat. Itu sudah terbukti. Jangankan di Indonesia atau di di luar Arab, di daerah Makkah pun dulu pernah. Ketika sebelum dibuat menara jam, sekarang di dekat Ka'bah itu kan ada menara jam yang sangat tinggi yang bisa dilihat dari seluruh Makkah. Seluruh Makkah itu bisa melihat. Oh, berarti di sana kalau itu terlihat, itu jam yang besar sekali di dekat Ka'bah itu. Kalau itu terlihat berarti kan terlihat di sana Ka'bahnya. Nah, dulu ketika belum dibuat itu, setelah dibuat kemudian ternyata banyak masjid di sana itu yang arahnya nggak pas. Sampai di Makkah banyak yang arah kiblatnya itu tidak pas. Dahulu seperti itu. Baru ketika dibuat itu, baru kemudian mereka tahu ternyata arahnya kurang pas.
sehingga kemudian diperbaiki. Apalagi di daerah kita banyak masjid atau musola yang kemudian dibangun arah kiblatnya itu tidak tepat. Apalagi yang dibangun di terminal atau di stasiun, di bandara, banyak sekali yang nggak sesuai arah kiblatnya. Selain itu memang kita itu berkewajiban untuk berijtihad. Nah, berijtihadnya bagaimana? Kalau kita berada di luar daerah, maka seperti kita di Indonesia, maka berijtihadnya pertama-tama kita harus mengetahui posisi negara kita dari Makkah. Indonesia itu posisinya di arah mana? Dari kiblat atau dari Ka'bah, Makkah itu di mana posisinya? Diketahui di arah timurnya Makkah, di arah timurnya Ka'bah. Itu sudah diketahui seperti itu. Berarti ketika kita di Indonesia, pertama-tama yang kita cari itu apa? Arah barat. Mengetahui arah barat. Untuk mengetahui arah barat, itu caranya bagaimana? Di antaranya ya dengan yang mudah itu dengan apa? Dengan kompas. Itu yang paling mudah. Karena kalau dengan Najmul Qutbi itu tidak semua daerah bisa melihat Najm Qutbi itu, Najmul Qiblah. Tidak semuanya bisa melihat itu. Nah, karena itu yang mudah pakai kompas. Tapi ingat kompas ini harus kompas yang mujarrab juga. Baik itu kompas yang mandiri atau kompas yang ada di dalam HP kita, itu harus dipastikan bahwa kompasnya itu kompas mujarrabah. Nah, bagaimana kompas mujarrabah itu? Yaitu kompas yang sudah kita uji kevalitannya. Bagaimana cara menguji kevalitan sebuah kompas? Ya kita bawa ke Masjid Qadim. Misalnya kompas yang ada di aplikasi kompas yang ada di HP ini, kita ke Masjid Ampel, kemudian kita cocokkan. Cocok enggak? Nah, kalau cocok nanti coba kita bawa lagi ke Masjid Giri sana, kita cocokkan. Oh ternyata cocok kompas ini. Maka berarti kalau sudah cocok namanya mujarrab. Mujarrab berarti teruji. Sudah teruji ini bahwa kompas ini cocok. Maka kita bisa pakai di masjid manapun, di musola manapun, kita bisa pakai buslah itu kompas itu bisa kita gunakan. Karena nggak semua kompas itu mujarrab, ada kompas yang bermasalah. Ini utara sana atau barat sana malah ke sana misalnya. Itu ada juga, banyak juga kompas yang semacam itu. Karena itu nggak semua kompas bisa dipakai. Yang sudah mujarrab itu yang dipakai. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui arah barat. Kalau di Indonesia berarti mengetahui arah barat. Mana sih arah baratnya? Oh sudah diketahui dengan kompas itu. Oh sana arah baratnya. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu serong ke kanan atau ke arah utara antara 24 sampai 26 derajat dari arah barat. Ke utara antara 24 sampai 26 derajat. Ini kalau di Indonesia atau di daerah kita khususnya di Jawa ini itu seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, baru kemudian kita mengetahui arah kiblat tersebut. Ini namanya apa? Ijtihad. Ijtihadnya caranya seperti itu. Kalau kita nggak memiliki kompas, misalnya, atau nggak punya alat untuk mengetahui arah, ya kita bisa bertanya kepada orang yang terpercaya. Bertanyanya bukan bertanya di mana kiblatnya. Nggak bertanya seperti itu. Tetapi misalnya kiblatnya itu kalau di sini mengarah kemana? Oh ke barat. Barat itu mana? Oh barat itu di sana misalnya. Bertanya seperti itu untuk
untuk bahan kita untuk berijtihad. Bukan langsung misalnya arah kiblatnya mana? Oh sana, langsung dia sholat menghadap yang ditunjukkan oleh orang itu. Tetapi kita hanya tanya mana arah kiblatnya, mana arahnya. Bertanya tentang arah barat itu mana, kalau konteksnya di sini misalnya arah barat itu mana? Oh sana arah baratnya. Kemudian kita serong ke kanan 24 atau sampai 26 derajat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, seseorang menghadap kiblat itu harus pada Ainul Ka'bah. Harus tepat menghadap ke benda Ka'bahnya itu, yang berbentuk kubus itu Ka'bah, harus tepat menghadap ke situ. Sehingga karena itulah maka tadi kita barat kemudian serong ke kanan 24 sampai 26 derajat. Nah, tetapi kalau dalam mazhab lain, dalam mazhab Hanafi itu cukup untuk jihah. Jadi untuk menghadap ke jihah. Bukan Hanafi ya, mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki itu cukup untuk menghadap ke jihatul qiblah atau jihatul Ka'bah. Arah Ka'bah. Arah Ka'bah itu kalau di Indonesia di mana? Di barat. Udah menghadap ke barat. Itu cukup kalau dalam mazhab Maliki. Jadi pokoknya menghadap ke barat. Tidak harus serong misalnya ke sini ke situ, dipaskan dengan benda Ka'bahnya. Yang penting mengetahui arah Ka'bahnya di mana, barat, utara, selatan, misalnya timur, arahnya dalam mazhab Maliki. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, maka harus tepat pada benda Ka'bahnya. Sehingga nggak cukup hanya menghadap ke barat. Kalau di tempat kita, tetap nggak cukup hanya persis menghadap ke barat, tetapi harus diserongkan ke kanan antara 24 sampai 26 derajat. Nah, itu cara berijtihad. Setelah itu kemudian kalau misalnya di sini kemudian kita tandai setiap hari kita sholat di situ menghadap ke arah yang sudah kita tandai tersebut. Itu namanya ijtihad. Nggak boleh seseorang sholat kemudian asal sholat saja, asal menghadap saja tanpa kemudian berijtihad. Nah, terlebih dahulu untuk berijtihad untuk mengetahui arah kiblat. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini disebutkan kami suatu malam sholat bersama Nabi. Ketika itu kami kesulitan untuk melihat atau untuk mengetahui arah kiblat. Kemudian kami sholat begitu saja. Ketika matahari terbit, ternyata kami sholat pada arah kiblat yang salah. Kemudian turun ayat fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah. Di sini ayat fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah ini yang benar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, itu turunnya adalah terkait dengan masalah sholat sunnah. Sholat sunnah dalam perjalanan di atas tunggangan unta atau kuda, binatang tunggangan. Jadi melakukan sholat sunnah, pertama sholat sunnah bukan sholat wajib, dalam perjalanan di atas binatang tunggangan. Nah, tiga ini kaidnya. Yang pertama sholat sunnah bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir, harus menghadap kiblat. Kalau sholat wajib. Kemudian sholat sunnah dalam perjalanan. Kalau sholat sunnah di rumah tidak dalam perjalanan, maka harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Yang ketiga, dia sedang menunggangi binatang tunggangan seperti unta atau kuda. Kalau misalnya
dia berjalan kaki, perjalanannya berjalan kaki, maka harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Ini harus diperhatikan, yaitu kalau seseorang sedang melakukan sholat sunnah dalam perjalanan di atas binatang tunggangan, maka ketika takbiratul ihram dia menghadap ke kiblat. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar menghadap kiblat. Setelah itu terserah binatang tunggangannya itu mau dia belok kanan, belok kiri, atau dia berbalik misalnya, maka itu tidak masalah. Sholat sunnah itu sah hukumnya. Nah, tetapi tadi apa? Catatannya adalah sholat sunnah dalam perjalanan di atas binatang tunggangan. Ini yang dimaksud oleh ayat fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kalian itu menghadap, maka di sanalah kiblat Allah. Wajhullah di sini oleh Imam Mujahid dimaknai dengan ditakwilkan dengan kiblatullah. Wajhullah ay kiblatullah. Wajhullah maknanya bukan mukanya Allah. Karena kita ahli sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menyerupai makhluknya. Memiliki muka yang merupakan anggota badan, ini adalah sifat makhluk yang Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk, yaitu memiliki anggota badan. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha suci dari memiliki anggota badan seperti kepala, muka, tangan, kaki, dan seterusnya. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Maka para ulama termasuk di sini adalah Imam Mujahid, termasuk ulama salaf minat tabi'in, murid dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah ay qiblatullah. Dimanapun kalian menghadap, maka di sanalah kiblat Allah. Yaitu berlaku bagi siapa? Bagi tadi itu seseorang yang melakukan sholat sunnah dalam perjalanan di atas binatang tunggangan. Ketika dia takbir, pertama menghadap kiblat, setelah itu ke sana dimanapun dia menghadap, maka di sana kiblat Allah. Artinya sholatnya itu tetap sah. Nah, sholat sunnah yang dilakukan itu tetap sah. Ya, itu berbicara tentang itu. Ini yang pendapat yang benar seperti itu. Tidak berlaku untuk sholat yang wajib. Tidak berlaku untuk sholat yang wajib, tetapi berlaku untuk sholat sunnah. Akhrajahu Tirmidzi wa dha'afahu. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis. Ini masih berbicara tentang hal yang sama. InsyaAllah kita baca hadis berikutnya dalam pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.